Sebelum kita membuka mulut untuk berbicara, sebelum pikiran kita sempat merangkai alasan atau menyusun logika, sesuatu yang lebih halus telah lebih dulu berbicara, yaitu energi. Ia bergerak tanpa perlu disadari, merambat dalam getaran yang tak kasat mata, namun begitu nyata dalam rasa. Pernahkah kita bertemu seseorang dan, entah bagaimana, tanpa alasan yang jelas kita merasa nyaman? Seolah ada udara yang lebih ringan di antara kita, seolah percakapan mengalir tanpa dipaksa. Sebaliknya, pernahkah kita berada di sekitar seseorang yang, tanpa kata-kata kasar atau sikap mencurigakan, membuat dada kita terasa berat? Seolah ada sesuatu yang menghalangi napas, meskipun tidak ada satupun tindakan nyata yang bisa dijadikan alasan. Tubuh kita tahu lebih cepat dari pikiran kita. Ia menangkap sesuatu yang tidak selalu bisa diuraikan dengan kata-kata. Saat kita memasuki sebuah ruangan, sebelum kita menyadari siapa yang hadir atau apa yang sedang terjadi, tubuh sudah memberi sinyal. Dada terasa ringan atau berat, langkah terasa mantap atau ragu, ada ketenangan yang mengalir atau ketegangan yang sulit dijelaskan. Kita tidak perlu memahami segalanya untuk merasakan sesuatu. Beberapa hubungan terasa alami, seperti aliran sungai yang menemukan jalannya sendiri, tanpa perlu dituntun, tanpa perlu dipaksakan. Yang lain terasa seperti mendayung melawan arus, melelahkan, penuh usaha, dan di setiap langkah ada dorongan untuk berhenti. Saat sesuatu terus-menerus terasa berat, mungkin itu bukan untuk kita, bukan berarti setiap hal dalam hidup harus mudah. Namun, ada perbedaan antara tantangan yang mendewasakan dan sesuatu yang hanya menguras tanpa memberi makna. Seringkali kita mengabaikan perasaan ini. Kita menempelkan label, ini hanya perasaan sesaat, atau aku hanya perlu mencoba lebih keras. Tapi, semakin kita memaksakan, semakin jelas bahwa ada sesuatu yang tidak sejalan. Bukan hanya dalam hubungan, tetapi dalam segala aspek kehidupan, pekerjaan, lingkungan, pilihan yang kita buat setiap hari. Jika setiap langkah terasa seperti beban, jika keberadaannya membuat kita kehilangan diri, maka mungkin kita berada di jalur yang salah. Energi adalah bahasa pertama kehidupan. Kita bisa saja menutup mata terhadap tanda-tanda yang muncul, tetapi tubuh dan hati selalu tahu. Dan ketika kita belajar mendengarkan, kita akan mulai menyadari bahwa jawaban atas banyak pertanyaan yang kita cari sudah ada sejak awal. Jadi jika sesuatu terasa tidak sejalan, berhentilah sejenak. Rasakan, dengarkan, bukan dengan pikiran yang dipenuhi keraguan dan analisis, tetapi dengan kesadaran yang jernih. Karena sebelum segala sesuatu menjadi kata-kata, ia telah berbicara dalam bahasa yang lebih dalam. Tubuh tidak pernah berbohong. Sebelum kita menyadari sesuatu secara rasional, sebelum kita mengakui apa yang sebenarnya kita rasakan, tubuh sudah memberitahu. Pernahkah kita memasuki sebuah ruangan dan, tanpa alasan yang jelas, merasa sesak? Pernahkah kita bertemu seseorang yang, meskipun tersenyum dan bersikap ramah, membuat dada terasa berat? Atau mungkin ada situasi yang, setiap kali kita pikirkan, selalu diiringi gelombang kecemasan yang tak dapat dijelaskan? Ketidakseimbangan selalu memiliki suara, dan tubuh adalah cara pertama alam semesta berbisik. Saat kita berada di tempat yang selaras, tubuh merespons dengan rasa ringan, seperti hembusan angin yang menyentuh lembut kulit. Sebaliknya, ketika sesuatu tidak cocok, tubuh memberi sinyal dengan ketegangan, gelisah, atau bahkan rasa ingin menghilang. Ini bukan sekadar firasat kosong. Ilmu pengetahuan telah membuktikan bahwa tubuh kita memiliki otak kedua dalam sistem sarafnya. Sebuah kecerdasan yang bekerja tanpa kita sadari, membaca getaran, menangkap hal-hal yang belum bisa dijelaskan oleh logika. Maka ketika dada mulai terasa berat setiap kali kita berada di dekat seseorang, ketika perut terasa seperti terikat simpul sebelum kita melakukan sesuatu yang seharusnya membawa kebahagiaan, kita perlu berhenti dan bertanya, apakah ini benar untukku? Seringkali, kita menolak untuk mendengar. Kita memaksa diri untuk tetap bertahan dalam pekerjaan yang membuat tubuh selalu lelah meski tidur cukup. Kita memaksakan hubungan yang, setiap pertemuannya, meninggalkan rasa lelah lebih dari kebahagiaan.
Kita berusaha keras menyesuaikan diri dengan sesuatu yang setiap kali dijalani, membuat napas terasa lebih berat. Tetapi keseimbangan sejati tidak terasa seperti pertempuran. Ia tidak mengharuskan kita menekan perasaan demi kenyamanan orang lain. Ia tidak meminta kita bertahan di tempat yang perlahan mengikis ketenangan batin. Kehidupan yang selaras terasa seperti kedamaian, bukan ketegangan yang harus ditoleransi. Maka, jika tubuh terus-menerus memberi tanda, jangan abaikan. Perhatikan apa yang ia katakan. Rasakan di mana letak ketidaknyamanannya. Karena seringkali, jawaban yang kita cari bukan sesuatu yang perlu kita pikirkan lebih keras, melainkan sesuatu yang hanya perlu kita akui. Ketidakseimbangan tidak akan hilang hanya karena kita berpura-pura tidak merasakannya. Dan pada akhirnya, pilihan selalu ada, tetap bertahan dalam ketegangan yang kita anggap normal, atau mulai mendengarkan tubuh yang selalu tahu apa yang sebenarnya kita butuhkan. Seberapa jauh kita rela mengubah diri demi diterima? Seberapa banyak bagian dari diri kita yang telah kita edit hanya agar terlihat cocok di mata orang lain? Kadang, perubahan terasa seperti pertumbuhan. Kita belajar, berkembang, dan menjadi lebih baik. Tetapi ada perubahan yang bukan pertumbuhan, melainkan kehilangan. Ketika kita harus mengecilkan suara kita, menyesuaikan impian kita, atau menekan keunikan kita, hanya agar sebuah pintu tetap terbuka, apakah itu benar-benar keberhasilan? Jika kita harus menjadi orang lain untuk berhasil, maka itu bukan kesuksesan, itu pengorbanan yang salah arah. Begitu banyak orang yang menghabiskan hidup dalam kepalsuan yang tak terasa, mengenakan topeng demi memenuhi ekspektasi yang bukan milik mereka. Mereka menahan kata-kata yang sebenarnya ingin diucapkan, menampilkan versi diri yang lebih diterima, dan perlahan kehilangan jejak siapa mereka sebenarnya. Ketika kita memaksa diri untuk bertahan di tempat yang tidak selaras, ada sesuatu di dalam diri yang perlahan mati. Mungkin itu semangat yang dulu menyala-nyala. Mungkin itu suara hati yang semakin pelan, terkubur oleh tuntutan dan harapan luar. Tentu, hidup selalu menuntut adaptasi. Kita belajar cara berkompromi, cara menghadapi dunia tanpa selalu bertentangan dengannya. Tetapi ada garis tipis antara menyesuaikan diri dan menghilangkan diri. Kita tidak seharusnya mengecilkan cahaya kita hanya agar tidak menyilaukan orang lain. Yang benar akan menantang, tapi tidak akan mengharuskan kita mengorbankan jati diri. Yang benar akan mendorong kita menjadi lebih baik, bukan membuat kita merasa harus berpura-pura. Maka, tanyakan pada diri sendiri, apakah aku masih menjadi diriku? Apakah yang kulakukan membawaku lebih dekat pada diri yang lebih sejati, atau justru menjauhkanku dari siapa aku sebenarnya? Dunia mungkin memberikan berbagai definisi tentang kesuksesan, tetapi satu hal yang pasti, tidak ada keberhasilan yang sepadan dengan kehilangan jati diri. Jika sesuatu mengharuskan kita meninggalkan siapa kita sebenarnya, mungkin itu bukan jalan yang harus kita tempuh. Karena keberhasilan sejati bukanlah tentang menjadi orang lain, itu tentang menjadi diri sendiri, dan tetap berkembang tanpa kehilangan esensi kita. Hidup selalu memberi tanda, dalam bentuk kejadian kecil yang berulang, dalam rasa tidak nyaman yang tak bisa dijelaskan, dalam hambatan yang terus muncul meski sudah berusaha sekuat tenaga. Tetapi seringkali, kita berpura-pura tidak melihatnya. Kita menutup mata terhadap jalan buntu yang berkali-kali kita temui, berharap bahwa mungkin, dengan sedikit lagi kesabaran, sedikit lagi usaha, segalanya akan berubah. Kita seringkali lebih memilih berjuang mempertahankan sesuatu yang tidak selaras, daripada menerima kenyataan bahwa itu memang bukan untuk kita. Ada hubungan yang terasa seperti teka-teki yang tak pernah selesai. Semakin kita berusaha menyusun kepingannya, semakin kacau bentuknya. Ada pekerjaan yang terasa seperti dinding yang selalu menutup diri, meski kita mengetuknya dengan segala upaya. Ada impian yang, meskipun indah di kepala, selalu diiringi rintangan yang lebih menyerupai peringatan daripada tantangan. Tetapi kita terus bertahan. Kita mencari pembenaran. Kita berkata, mungkin aku harus lebih sabar, atau mungkin aku belum mencoba cukup keras.
Kita mengabaikan kelelahan yang semakin nyata, mengabaikan betapa seringnya kita harus memaksakan diri untuk tetap tersenyum. Ketika sesuatu harus diperjuangkan dengan cara yang menguras jiwa, mungkin itu bukan tantangan, melainkan peringatan. Bukan berarti kita harus menyerah setiap kali menghadapi kesulitan. Hidup memang menuntut ketahanan, tetapi ada perbedaan antara bertahan untuk sesuatu yang benar dan bertahan hanya karena kita takut melepaskannya. Perhatikan bagaimana jalan terasa. Apakah setiap langkah terasa berat, seolah dunia terus-menerus menghalangi? Apakah setiap kali kita mencoba, ada ketidakpastian yang semakin tumbuh, bukannya memudar? Kadang, kita meminta tanda dari semesta, padahal tanda itu sudah ada di depan mata. Kita meminta petunjuk, padahal setiap kejadian yang berulang adalah jawabannya. Jika kita harus terus-menerus meminta kepastian dari semesta, mungkin jawabannya sudah jelas. Melepaskan bukan berarti kalah. Itu berarti kita cukup bijak untuk menyadari bahwa ada jalan lain. Jalan yang tidak terasa seperti pertempuran tanpa akhir. Hidup selalu mengarahkan kita, bukan dengan paksaan, tetapi dengan isyarat halus yang perlahan membentuk pola. Dan saat kita mulai memperhatikannya, kita akan menyadari bahwa apa yang selama ini terasa seperti hambatan, sebenarnya adalah cara semesta berkata, "Ini bukan untukmu. Ada sesuatu yang lebih baik menunggumu." Tidak semua yang sulit berarti harus diperjuangkan. Tidak semua yang berat berarti harus dipikul. Kita diajarkan bahwa sesuatu yang berharga membutuhkan kerja keras, bahwa cinta membutuhkan pengorbanan, bahwa keberhasilan harus dibayar dengan keringat dan air mata. Tapi bagaimana jika harga yang harus kita bayar adalah kedamaian diri? Apa yang benar akan mengalir, sedangkan yang tidak akan terasa seperti pertempuran tanpa akhir. Ada hal-hal dalam hidup yang, meskipun kita upayakan sekeras apapun, tetap tidak terasa selaras. Hubungan yang lebih sering membuat lelah daripada membangun. Pekerjaan yang menguras jiwa tanpa memberi makna. Impian yang, ketika dikejar, justru membuat kita semakin jauh dari kebahagiaan. Kita berusaha, kita bertahan, kita mengatakan pada diri sendiri bahwa ini adalah bagian dari proses. Tetapi semakin lama kita berjalan, semakin kita merasa kehilangan. Bukan hanya kehilangan waktu, tetapi juga kehilangan diri sendiri. Jika sesuatu terus-menerus menciptakan kegelisahan dalam hati kita, jika setiap langkah terasa seperti pertarungan dengan diri sendiri, bukankah itu tanda bahwa kita sedang berjalan di jalan yang salah? Kedamaian bukan sesuatu yang harus dikorbankan demi mempertahankan sesuatu yang tidak lagi membawa kebahagiaan. Kita terlalu sering membiarkan diri terseret oleh apa yang disebut sebagai tanggung jawab, loyalitas, atau ketakutan akan perubahan. Kita takut kehilangan, tetapi lupa bertanya, apa yang sebenarnya sedang kita pertahankan? Apakah itu benar-benar bernilai, atau hanya bayangan dari apa yang dulu pernah kita yakini? Jika kita harus mengorbankan ketenangan batin demi mempertahankan sesuatu, maka itu bukan lagi perjuangan. Itu perbudakan terhadap harapan yang telah usang. Perhatikan bagaimana sesuatu membuat kita merasa. Apakah kita tidur dengan hati yang damai atau dengan pikiran yang gelisah? Apakah kita bangun dengan semangat atau dengan beban yang tak terlihat? Yang benar akan membebaskan, bukan mengikat. Yang selaras akan membawa kedamaian, bukan kegelisahan. Jangan takut untuk memilih jalan yang lebih ringan. Jangan takut untuk melepaskan apa yang tidak lagi memberi ruang bagi ketenangan jiwa. Hidup ini bukan tentang siapa yang paling lama bertahan dalam penderitaan, tetapi siapa yang cukup berani untuk memilih kebahagiaan. Karena pada akhirnya, kita tidak akan mengenang seberapa keras kita bertahan dalam sesuatu yang tidak selaras. Kita akan mengenang bagaimana kita menemukan keberanian untuk berjalan menuju kedamaian yang sebenarnya. Kebenaran seringkali berbisik, bukan berteriak. Ia hadir dalam bentuk firasat halus, dalam kelelahan yang tak lagi bisa disangkal, dalam rasa lega yang tiba-tiba muncul saat kita membayangkan melepaskan sesuatu. Namun, kita menolaknya. Kita pura-pura tidak tahu.
Seakan semakin lama kita mengabaikannya, semakin besar kemungkinan keadaan akan berubah. Tetapi hati tidak bisa dibohongi. Kita seringkali sudah tahu jawabannya, tetapi takut mengakuinya. Kita terjebak dalam pertanyaan-pertanyaan yang sebenarnya sudah memiliki jawaban. Apakah ini benar untukku? Haruskah aku tetap bertahan? Apakah aku bisa bahagia di sini? Kita mencari konfirmasi, meminta tanda dari semesta, berkonsultasi dengan orang lain, padahal di dalam hati kita sudah tahu jawabannya. Lalu mengapa kita ragu? Karena menerima kenyataan berarti menerima bahwa sesuatu harus berubah. Dan perubahan, sekecil apapun, membawa ketidakpastian. Kita takut kehilangan, kita takut menyesal, kita takut melangkah ke tempat yang tidak kita kenal. Maka kita bertahan, bukan karena itu yang terbaik untuk kita, tetapi karena itu yang paling familiar. Namun, kenyataan tidak akan hilang hanya karena kita mengabaikannya. Semakin lama kita berpaling dari kebenaran, semakin besar rasa gelisah yang muncul. Kita bisa mencoba mengalihkannya dengan kesibukan, membungkamnya dengan logika, tapi tetap saja, ia akan selalu kembali. Ada rasa lega yang datang ketika kita membayangkan melepaskannya, itu adalah petunjuk yang sebenarnya. Pernahkah kita merasa sesak di dalam sesuatu yang seharusnya memberi kebahagiaan? Pernahkah kita tersenyum, tetapi di dalam hati terasa kosong? Pernahkah kita bertahan, tetapi setiap harinya terasa seperti kehilangan diri sendiri sedikit demi sedikit? Jika sesuatu terus-menerus terasa seperti perjuangan yang menguras, mungkin itu bukan tantangan yang harus dihadapi, tetapi beban yang harus dilepaskan. Yang selaras tidak akan membuat kita bertanya-tanya setiap saat. Yang benar, tidak akan membuat kita merasa harus berjuang sendiri. Yang bukan untuk kita akan selalu terasa seperti perjuangan, sedangkan yang selaras akan terasa seperti pulang. Jadi berhentilah bertanya, jika sebenarnya kita sudah tahu jawabannya. Berhentilah mencari tanda, jika semua tanda sudah ada di depan mata. Yang perlu kita lakukan bukanlah menunggu keadaan berubah, tetapi mengumpulkan keberanian untuk mengakui apa yang sudah lama kita tahu. Kebenaran bukan sesuatu yang harus kita temukan di luar sana. Ia sudah ada di dalam diri, menunggu kita cukup berani untuk menerimanya. Jika Anda masih menonton, saya ingin mengucapkan terima kasih. Jika video ini bermanfaat dan menambah wawasan, silahkan membagikan video ini dengan orang lain. Pertimbangkan juga untuk subscribe di channel ini, karena dukungan Anda akan sangat membantu dan berharga. Jangan ragu untuk berbagi pengalaman atau pemikiran Anda di kolom komentar. Semoga hari-hari Anda selalu dipenuhi dengan kelimpahan dan kebahagiaan.